Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tambahan bansos dari pelaksanaan dan desain program ini, apa tambahan bansos yang diberikan oleh pemerintah. Mendapatkan 42,37 untuk 12 bulan, di mana masing-masing dapatnya 200.000 per bulan. Nah, untuk kondisi pandemi ini kita akan menambah. Jadi dari anggaran 42,37 untuk kartu sembako akan ditambahkan 2 bulan ekstra di bulan Juli Agustus ini. Sehingga mereka akan dapat 200 plus 200, 400.000 bagi keluarga pemegang kartu sembako. Anggarannya disediakan 7,52 triliun. Jadi untuk ini 18,8 juta keluarga yang pemegang kartu sembako akan dialokasikan dalam 1 tahun ini menjadi 49,89 triliun. Tadi jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 14 bulan pembayaran. Kita juga memberikan bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta keluarga, yaitu tadi yang keluarga kartu sembako 18,8 plus yang penerima bansos tunai 10 juta keluarga, yaitu yang tadi mendapatkan 6 bulan masing-masing 300.000 per kelompok penerima. 10 kg per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog, berarti dengan anggaran yang kita sediakan sebesar 3,58 triliun. Ini yang sekitar tadi lebih dari hampir 250.000 ton yang nanti akan dikeluarkan dari gudang Bulog yang akan dibagikan kepada seluruh keluarga PKH, BST, dan sembako, ini penerima kartu sembako. Nah, Menteri Sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima kartu sembako. Jadi kita menambahkan 5,9 juta KPM. Jadi tadi Ibu Mensos nanti bekerja sangat keras untuk tadi 18,8 juta keluarga penerima sembako yang akan mendapatkan tambahan 2 bulan plus dapat beras 10 kilo, dan Ibu Mensos masih akan lagi punya calon penerima 5,9 juta kelompok penerima yang merupakan usulan daerah yang sekarang ini belum memiliki kartu, bukan penerima kartu sembako dan di luar penerima bansos tunai. Mereka akan mendapatkan 6 bulan masing-masing 200.000 per bulannya, sehingga anggarannya adalah 7,08 triliun. Ini nanti mengenai teknisnya dengan Himbara dan POS itu Ibu Mensos yang akan menjelaskan. Kami akan menambah dan memperpanjang tadi diskon listrik yang harusnya selesai bulan September untuk 32,6 juta pelanggan tadi, yang 450 dan 900 VA, kita akan perpanjang hingga bulan Desember, jadi seluruh tahun, dengan tadi diskon 50% dan 25% untuk yang 450 dan 900 VA. Jadi untuk ini kita akan menambahkan anggaran subsidi diskon listrik sebesar 1,91 triliun. Sehingga alokasi untuk program diskon listrik yang tadinya 7,58 triliun akan naik menjadi 9,49 triliun.
Kami akan juga memperpanjang bantuan rekening minimum biaya abonemen atau biaya beban. Ini yang biasanya sangat diminta oleh dunia usaha kecil menengah untuk 1,14 juta pelanggan. Yang selama ini kita alokasikan dan akan selesai pada bulan September, kita juga akan perpanjang sepanjang tahun sampai dengan Desember. Sehingga akan ada tambahan 420 miliar dari anggaran yang tadinya 1,69 triliun. Dalam hal ini total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abonemen ini menjadi 2,11 triliun. Program prakerja yang tadi telah saya sampaikan untuk 5,6 juta peserta dengan anggaran 20 triliun, kami akan tambahkan 10 triliun lagi sehingga program prakerja tadi bisa menambah jumlah pesertanya dengan tambahan 2,8 juta peserta. Sehingga total anggaran menjadi 30 triliun dan penerimanya 8,4 juta peserta. Berdasarkan beberapa survei menggambarkan bahwa program prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK. Untuk subsidi kuota, kami juga akan dan sudah mengalokasikan agar ini diperpanjang sampai Desember. Karena tadi seperti saya sampaikan, selesai di bulan Mei, kemudian murid-murid libur untuk akhir tahun ajaran dan akan memulai lagi bulan Juli. Jadi kami masih akan terus bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama karena ini menyangkut semua sekolah termasuk sekolah keagamaan, madrasah, pesantren. Ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Kami sudah alokasikan 5,54 triliun untuk mengcover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti akan menjadi 8,53 triliun dari yang alokasi sekitar 3 triliun. Nah, untuk dana desa yang tadi masih belum terlaksana secara baik, karena dari 8 juta penerima, tadi kan penerimaannya masih hanya sekitar 1 juta penerima, kami telah melakukan langkah dengan Kementerian Desa agar BLT Desa efektif untuk dicairkan dan membantu masyarakat yang terutama saat ini sedang menghadapi PPKM. Ini pemerintah desa bisa membayarkan BLT desa, kita melakukan relaksasi dari berbagai aturan sehingga mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa tersebut yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun, belum dapat PKH, belum dapat sembako, belum dapat BST, sehingga ini mengcover tadi 8 juta masyarakat lain yang barangkali masih sangat membutuhkan dukungan. Nah, ini kami dengan Kementerian Desa akan terus memonitor dan meyakinkan supaya ini terjadi percepatan di bulan Juli seperti Pak Menko tadi sampaikan. Kalau sampai tidak terjadi, kita juga akan mencoba melakukan intercept sehingga uang itu sudah ada tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan bisa kita hindarkan. Kita ingin segera uang itu masuk ke dalam masyarakat dan membantu mereka. Kemudian di dalam APBD, nanti Bapak Menteri Dalam Negeri juga bisa menyampaikan, sebetulnya ada anggaran yang ditujukan untuk perlindungan sosial. Ini di luar yang tadi diberikan lebih dari 150 triliun yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN. Ini di APBD. Di APBD itu ada anggaran 12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan 13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi. Ini untuk membantu usaha kecil, PKL, warteg, dan yang lain-lain. Saat ini kita melihat realisasinya masih sangat kecil. Untuk perlindungan sosial baru 2,3 triliun atau hanya 19,2%. Padahal ini udah bulan Juli.
untuk anggaran yang bisa membantu pengusaha, terutama para pedagang kaki lima, warteg, UMKM, ada 13,35 triliun, baru tercairkan 2,3 triliun atau 17,2. Jadi dari APBD ada anggaran 25,46 triliun yang seharusnya bisa dirasakan. Kita mengidentifikasikan untuk bantuan sosial harusnya 6,9 triliun. Untuk memberikan makanan tambahan dan perlindungan sosial di daerah ada 5,2 triliun. Untuk pemberdayaan UMKM 2,3 triliun. Untuk subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya ada 11 triliun. Ini yang nanti kita harap akan segera dicairkan sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya, terutama dalam kondisi saat ini. Kemudian untuk UMKM, pemerintah telah memberikan 9,8 juta, halaman selanjutnya, penerima UMKM yang sudah disalurkan sebesar 11,76. Saat ini bulan Juli hingga September kami meminta kepada Kementerian UMKM masih ada anggaran 3,6 triliun rupiah yang bisa diberikan kepada 3 juta peserta baru. Kita harap datanya sudah lebih baik dan targetnya juga lebih. Jadi ini menambah apa yang tadi akan diberikan oleh pemerintah daerah. Ada 3 juta peserta baru yang akan mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta. Ini bantuan cash kepada usaha kecil yang biasanya sangat berguna untuk membeli modal kerja, memberi bahan-bahan untuk jualan dan yang lain-lain. Jadi target totalnya 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran 15,36. Kita berharap 3,6 ini bisa betul-betul tersalurkan terutama pada saat kita menghadapi PPKM yang tadi disampaikan oleh Pak Menko dalam kondisi di mana kita harus mencoba mencegah penularan COVID.